Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Di saat yang genting, penguasa Grand City tiba-tiba kembali. Orang yang telah dianggap mati akhirnya muncul dan membuat semua orang terkejut. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 7075 sampai 7079. Chapter 7075. Sebuah kalimat sederhana, tetapi tampaknya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, yang membuat banyak master bela diri memiliki rasa ketakutan yang tak terbendung. Wajah Sylvan Jackson juga sangat suram. Harvey York, aku tahu kamu luar biasa. Tidak hanya dapat menghancurkan Max Duane dari Origin Fist, tetapi juga telah menginjak-injak 6 sekolah besar di negara pulau itu. Kamu adalah generasi dewa perang yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Tapi pikirkan dengan jelas. Kami memiliki begitu banyak orang di sini, apakah kamu bisa mengalahkan mereka? Bahkan jika kamu bisa bertarung, bagaimana jika 3 aula langit dan bumi bersatu? Bagaimana dengan 100.000 Master Grand City yang bergerak bersama? Kami menghormati statusmu sebagai perwakilan aliansi bela diri negara H, dan kami di sini untuk membujukmu dengan baik. Tetapi jika kamu bertindak bodoh dan bersikeras untuk tidak menentang kami tidak keberatan melawanmu sampai akhir. Kamu bisa mencobanya sekarang, kalahkan kami semua. Aku ingin melihat, berapa banyak yang kamu dapat lenyapkan. Ketika dia mengatakan ini, wajah Sylvan Jackson terlihat sangat mengerikan. Dengan kata lain, bahkan generasi kedua dari Grand City, pasti telah lama melepaskannya dan keluar saat ini. Tapi Harvey York tidak hanya tidak memberikan wajahnya, tetapi juga membuat dirinya sangat muak. Jika bukan demi situasi keseluruhan, Sylvan Jackson merasa bahwa dia pasti akan bergerak terlepas dari itu dan langsung melenyapkan Harvey York. Harvey York meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan. Tentu saja aku tahu kemampuan 3 aula langit dan bumi. Aku juga tahu bahwa kamu pasti dapat memanggil ratusan orang. Tapi jangan lupa, ini adalah kediamanku saat ini, perwakilan aliansi bela diri negara H, dan calon penguasa Grand City masa depan. Hanya kalian. Apakah kalian memenuhi syarat untuk masuk secara paksa ke kediamanku? Apakah kamu tidak tahu perbedaan antara atasan dan bawahan? Aku adalah Raja Grand City. Aku, perwakilan aliansi bela diri negara H, ingin naik tahta, meskipun masih ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Namun, identitasku sekarang sama dengan 7 keluarga besar Grand City. Jika kamu ingin mengaktifkan energi Grand City untuk melakukan sesuatu kepadaku, setidaknya 7 keluarga besar harus setuju dengan suara bulat. Dan sekarang, hanya kamu. Kamu berani menggeledah kediamanku. Harvey York hanya mengucapkan sepatah kata, tetapi itu memukul wajah Sylvan Jackson secara perlahan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak mengerti apa-apa? Wajah para Master Aula Bumi berubah drastis dalam sekejap, dan senjata api yang diangkat satu persatu tanpa sadar terkulai. Mereka mengira Harvey York tidak mengetahui hukum dan aturan Grand City. Tapi tanpa diduga, Harvey York tidak hanya tahu segalanya, tetapi juga mengatakannya. Tanpa pengetahuan Harvey York, mereka masih bisa mengabaikannya dan berpura-pura tuli dan bisu. Tapi sekarang Harvey York telah mengatakan semua aturan ini, jika mereka masih berpura-pura bodoh, itu adalah ketidaktaatan. Singkatnya, pada saat ini, orang-orang di Aula Bumi ini benar-benar tidak berani memindahkan Harvey York, mereka juga tidak bisa menyentuh Harvey York. Kelopak mata Sylvan Jackson juga melonjak liar, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Jangan khawatir, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil posisi itu. Grand City telah lama menentukan siapa orang yang berkuasa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu yang hanya orang luar akan memiliki kesempatan itu? Jadi, kamu. Untuk apa? Harvey York menarik telinganya. Apakah semua 7 keluarga besar di Grand City setuju suara bulat? Bagaimanapun, Sekte Universal Keluarga Foster dan Sekte Belladonna Keluarga Achanta semuanya mendukungku untuk naik tahta. Kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mewakili 7 keluarga besar? Chapter 7076. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa aku tidak akan menjadi penguasa Grand City di masa depan. Selama aku memiliki kemungkinan untuk berkuasa yang kamu tahu adalah pembangkangan. Harvey York tampak mengejek. Apakah kamu benar-benar berani menyentuhku? Beranikah kamu? Sylvan Jackson berkata dengan nada dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak menyiapkan kata hal lain ketika aku datang ke sini? Berbicara tentang ini, Sylvan Jackson mengeluarkan lencana dari bahan khusus dari tangannya dan memamerkannya di depan Harvey York. Ketetapan mutlak. Siapapun selain milik penguasa kota, dapat diizinkan masuk dan keluar dari manapun pemegangnya mau. Benda ini hanya bisa digunakan sekali. Namun, aku pikir saat ini sangat tepat digunakan saat ini. Jangankan kamu, bahkan Tuan Muda Grand City harus mematuhi ketetapan mutlak ini. Setelah mengatakan ini, Sylvan Jackson melambaikan tangannya dengan dingin dan berkata, Ayo orang-orang, masuk dan bawa Tina keluar. Tanpa menunggu orang-orang Aula Bumi bergerak, Harvey York melangkah maju dan muncul langsung di depan Sylvan Jackson. Plak!
Tanpa memberi Sylvan Jackson kesempatan untuk bereaksi, Harvey York menamparkan wajah Sylvan Jackson dengan keras. Sebuah tamparan, sangat keras, langsung membuat mulut Sylvan Jackson berdarah, dan tubuhnya terhuyung mundur. Semua orang langsung kaget. Yang disebut penguasa Aula Bumi, serta para penjaga keluarga Foster, semuanya menyaksikan adegan ini dengan wajah penuh dengan ketidakpercayaan. Jangan bergerak. Tepat ketika Master Aula Bumi melangkah maju dengan marah, tangan kanan Harvey York bergetar. Ketetapan mutlak yang dipegang Sylvan Jackson sebelumnya sudah muncul di tangannya. Melihat ini, gerakan sekelompok Master Aula Bumi sedikit terhenti, dan wajah mereka sangat jelek. Benda ini awalnya adalah kartu hall mereka, tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa itu jatuh ke tangan Harvey York saat ini. Harvey York, kamu benar-benar berani memindahkanku, kamu. Sylvan Jackson menutupi wajahnya dan mengertakkan giginya. Berlututlah sebelum berbicara. Harvey York melemparkan ketetapan mutlak di tangannya dan tersenyum. Kamu. Ekspresi wajah Sylvan Jackson berubah. Dia terjerat karena tidak tahu bagaimana membuka mulutnya dan bagaimana menghadapinya. Menurut kata-katamu, benda ini, kecuali penguasa Grand City, dapat mengendalikan semua orang. Sekarang, aku memegang token ini dan memintamu untuk berlutut. Apakah ada masalah? Jika kamu tidak berlutut, maka itu berarti benda ini tidak berguna. Kamu menggunakan benda ini untuk membodohi calon penguasa Grand City. Hukuman apa yang harus kamu terima? Jika kamu berlutut, itu berarti benda ini berguna. Saat aku memegang benda ini, jika aku memintamu berguling, maka kamu harus berguling. Jadi, Sylvan Jackson, kamu tidak punya banyak pilihan. Sylvan Jackson mengertakkan gigi pada saat ini, dan dia memiliki keinginan untuk mencekik Harvey York secara langsung, tetapi di hadapan ketetapan mutlak yang dia keluarkan, seluruh tubuhnya kaku. Dan semua orang dari keluarga Foster menatap Harvey York dengan ekspresi rumit saat ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York tidak memiliki sedikitpun kekaguman pada ketetapan mutlak. Dia bahkan langsung meraihnya di tangannya dan menggunakannya untuk menekan Sylvan Jackson. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Harvey York bukan penduduk asli Grand City, jadi wajar jika Dita tidak menghormati ketetapan mutlak. Alexei Murray juga menyipitkan mata sedikit pada saat ini. Dia menyadari bahwa satu-satunya orang yang dapat mengubah status quo Grand City benar-benar adalah Harvey York. Pada saat ini, mata Alexei Murray sangat panas. Para master dari Aula Bumi saling memandang, wajah Sylvan Jackson menjadi pucat saat ini, dan kemudian dia tersenyum kejam. Perwakilan York, kamu secara paksa merebut ketetapan mutlak, kamu memiliki nyali yang kuat. Charter 7077. Apakah aku memiliki nyali atau tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tetapi jika kamu tidak membuat pilihan, aku akan membantumu. Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Sylvan Jackson dengan ketetapan mutlak di tangannya. Sudut mata Sylvan Jackson berkedut, dan saat ini dia menyadari mengapa Dan Parker tidak ragu untuk menggunakan bantuan besar untuk bergerak. Hanya karena gaya akting Harvey York terlalu mendominasi dan terlalu tidak bisa ditebak. Letakkan ketetapan mutlak. Perwakilan York, tindakan seperti ini adalah tabu di kota wilayahku. Kamu sangat lancang. Sekelompok Master Aula Bumi semuanya berbicara dengan wajah mengerikan saat ini. Alexei Murray juga tanpa sadar datang ke sisi Harvey York pada saat ini, dan berkata dengan suara rendah. Kakak York, lebih baik menghormati ketetapan mutlak ini. Jika kamu seperti ini, kamu bisa memprovokasi ketujuh keluarga Grand City. Sylvan Jackson mencibir. Harvey York, apakah sekarang kamu mengerti? Merebut ketetapan mutlak tidak berbeda dengan memukul wajah penguasa Grand City, kamu akan menderita pada akhirnya. Harvey York tersenyum ringan. Apakah aku telah membuat masalah, tapi jangan khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu khawatir tentang dirimu sendiri. Lagi pula, kesabaranku selalu tidak terlalu baik. Saat dia berbicara, Harvey York meraih ketetapan mutlak di tangannya, dan menjentikannya langsung ke wajah kiri Sylvan Jackson. Darah berceceran, dan setengah dari wajahnya langsung bengkak saat ini. Pada saat ini, Sylvan Jackson benar-benar dibuat tercengang. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, merasa seolah-olah dalam mimpi. Harvey York menggunakan ketetapan mutlak ke Sylvan Jackson, yang membuat seluruh penonton juga tercengang. Dalam keadaan seperti itu, semua orang tahu betapa pentingnya ketetapan mutlak. Tetapi Harvey York bahkan langsung menggunakannya sebagai senjata pembunuh. Dia menamparkan Sylvan Jackson. Haruskah ini dikatakan terlalu mendominasi, atau terlalu tidak bermoral? Banyak hal telah berkembang hingga saat ini, mungkin malam ini tidak akan berakhir dengan memuaskan. Banyak orang harus menghela nafas dalam hati mereka saat ini. Harvey York benar-benar luar biasa. Terutama orang-orang di keluarga Foster, mereka semua tercengang. Keluarga Sekte Universal jelas merupakan eksistensi yang kuat di antara 7 keluarga Grand City. Tapi tidak peduli betapa hebatnya, mereka tidak berani mengabaikan ketetapan mutlak. Dan mereka tidak berani langsung memukul orang yang memegang ketetapan mutlak. Alexei Murray langsung menegakkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Lagi pula, dia tidak pernah sehebat ini dalam hidupnya. Lancang. Kamu mencari kematian.
Dalam keheningan singkat, pria berpakaian hitam dari Aula Bumi semua melangkah maju dan menahan tubuh Sylvan Jackson. Mereka tidak berani menggunakan senjata api yang ditujukan pada Harvey York yang memegang ketetapan mutlak. Tetapi mereka tidak bisa membiarkan Harvey York menggertak pucuk pimpinannya sendiri. Sylvan Jackson menutupi wajahnya, menggelengkan kepalanya saat ini, menenangkan dirinya, dan kemudian menunjukkan senyum mencibir. Perwakilan York, kamu benar-benar berani memukul wajahku dengan ketetapan mutlak. Tapi kamu juga tahu bahwa ketetapan mutlak hanya bisa digunakan sekali. Jika kamu memiliki kemampuan, segera lenyapkan aku menggunakan ketetapan mutlak saat ini. Kalau tidak, setelah kejadian ini, aku akan mengerahkan ribuan pasukan dan melawanmu tanpa henti. Hahaha. Berbicara tentang ini, Sylvan Jackson terlihat mencibir. Dia tidak berani sombong di depan ketetapan mutlak, tetapi dia juga bisa memakan Harvey York. Pada saat ini, dia sudah memikirkan bagaimana membalas dendam pada Harvey York setelah hari itu berlalu. Memikirkan hal ini, Sylvan Jackson, yang wajahnya penuh darah, terlihat bersemangat dan terlihat gemetar. Harvey York harus mengakui bahwa untuk bisa menjadi penguasa Aula Bumi, Sylvan Jackson memang memiliki beberapa keterampilan. Chapter 7078. Saat ini, kamu tidak hanya tidak berlutut dan meminta bantuan seseorang, tetapi kamu juga mengancamku. Harvey York dengan lembut menepuk wajah Sylvan Jackson dengan ketetapan mutlak di tangannya. Apakah kamu pikir aku tidak berani melenyapkanmu? Jika kamu berani, kamu tidak akan terlalu omong kosong. Sylvan Jackson mencibir dengan kejam. Aku memperingatkanmu, sebaiknya kembalikan ketetapan mutlak kepadaku sekarang. Setelah itu, berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, dan kemudian serahkan Tina secara sukarela. Maka masalah ini bisa berakhir di sini. Jika tidak, kamu akan membayar dengan nyawamu atas pilihanmu yang salah. Pada saat itu, tidak hanya kamu, tetapi bahkan orang-orang yang berdiri di sisimu saat ini akan membayar harga yang tak terbayangkan. Malam ini, Sylvan Jackson datang dengan perintah kematian. Dia harus membawa Tina pergi, yang merupakan tujuan pertama. Tentu saja, kehilangan mukanya tidak akan dilupakan begitu saja seperti ini. Hal ini harus dipulihkan. Harvey York tersenyum ringan. Apakah itu? Karena dikatakan begitu keras, maka kamu bisa membiarkan kuda datang. Aku lebih suka melihat apakah mulutmu lebih keras, atau ketetapan mutlak di tanganku lebih keras. Melihat bahwa Harvey York hendak menamparkan tiket besi dan shoe di wajahnya lagi, wajah Sylvan Jackson tampak gila. Pada saat berikutnya, dia membawa tangan kanannya ke belakang, siap untuk membuat gerakan mati bersama. Pada saat kedua belah pihak bersitegang, di kejauhan, tiba-tiba terdengar deru mesin yang sangat besar. Kemudian, mereka melihat benda logam berwarna hitam besar muncul di ujung cakrawala, bersiul dengan aura dingin yang tak tertandingi. Segera, sebuah helikopter tempur seukuran kapal pesiar muncul di hadapan semua orang. Di bawah helikopter tempur, ada juga senjata api berat yang sangat besar. Meskipun tidak sengaja mengunci siapapun, tetapi sengaja atau tidak sengaja mengeluarkan bau pembunuhan yang membuat orang kaku. Di tempat kota Grand City ini, sebenarnya ada helikopter bersenjata. Harvey York melihat pemandangan ini dan merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Integrasi sains modern dan seni bela diri tradisional memberi orang rasa kebingungan antara ruang dan waktu. Tanpa menunggu reaksi semua orang, helikopter perang itu sudah langsung tergantung di atas kepala semua orang. Dan senjata api berat yang gelap diarahkan ke bawah, dan senjata api itu perlahan berputar. Meskipun mereka tidak menuangkan peluru timah, tetapi kekuatan pencegahnya tidak sebanding dengan 36 Master Aula bawah tanah. Kami adalah Aula Surga Grand City. Di udara, ada suara acuh tak acuh dan tenang. Tempat ini telah diambil alih oleh Aula Surga. Semua orang di bawah, letakkan senjatamu, kalau tidak kamu akan terbunuh. Ketika Sylvan Jackson mendengar ini, wajahnya berubah tajam, dan dia berteriak dengan keras. Lancang! Siapa dari Aula Surga yang bisa memberi perintah kecuali penguasa kota? Tidak peduli siapa aku, adalah kejahatan untuk memobilisasi pasukan tanpa perintah. Kejahatan sama dengan menipu raja. Itu bisa menghancurkan 9 klan. Di udara, suara acuh tak acuh keluar lagi. Dalam menyatakan fakta, kami juga menjelaskan sebab dan akibat. Orang-orang yang memobilisasi kami dan yang lainnya secara alami adalah penguasa Grand City, 5 penguasa pedang. Wajah Sylvan Jackson dan yang lainnya berubah drastis dalam sekejap. Dalam keterkejutan, dengan sedikit ketakutan yang tak terkatakan. Alexei Murray sedikit tertegun, dan kemudian tampak senang. Guru, kamu benar-benar belum mati. Harvey York juga mengangkat kepalanya dengan tajam, matanya sedikit menyusut saat ini, dan ekspresinya sedikit aneh. Penguasa Grand City, Wan Zelachanta, yang telah hilang selama hampir 10 tahun, telah kembali. Itu tidak ilmiah. Chapter 7079. Ush. Segera, helikopter perang besar ini mendarat perlahan dan berhenti di platform besar di gerbang keluarga Foster. Segera setelah itu, palka terbuka, dan puluhan pria berjubah putih berjalan keluar. Ekspresi mereka acuh tak acuh dan wajah mereka dingin. Ketika mereka berjalan keluar seperti ini, sulit untuk mengatakan apakah mereka orang sungguhan atau bukan.
Di kerumunan, ada beberapa pria dan wanita bertopeng menjulang. Orang-orang ini tidak terlalu mencolok, tetapi mereka membawa pengamanan yang tak terlihat. Harvey York meliriknya dengan santai, dan tahu bahwa kekuatan pria dan wanita ini tak terduga, dan kemungkinan mereka semua adalah master hebat setingkat dewa perang. Hanya bisa dikatakan bahwa Grand City memang memiliki dasar yang dalam. Segera setelah itu, seorang wanita yang mengenakan Givenchy kucur dan kacamata tanpa bingkai berjalan perlahan. Dia memberi jalan ke satu sisi dan memberi jalan kepada seorang pria parubaya. Pria itu tinggi dan tampan, dan pakaiannya tampak sedikit lusuh, dan beberapa tempat bahkan ditambal. Namun meski begitu, ketika mereka melihat pria ini, semua orang masih merasakan ledakan rasa sakit di depan mereka. Semua orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi merasakan keinginan untuk berlutut. Pria parubaya ini terlihat biasa saja, tetapi gerakan santai dan tatapan matanya dapat membuat orang secara tidak sadar merasa takut. Mata Sylvan Jackson penuh dengan keterkejutan dan kekhawatiran pada saat ini. Penguasa kota Realm, yang telah hilang selama 10 tahun, tiba-tiba kembali tanpa cedera, dan ada terlalu banyak hal yang terwakili di dalamnya. Situasi di Grand City mungkin akan menjungkir balikan dunia. Tidak peduli siapa yang merencanakannya sebelumnya, pada saat 5 raja tak tertandingi kembali, mereka akan berantakan. Para penguasa aula bumi yang saling memandang satu sama lain, dan kemudian dengan cepat menyingkirkan senjata api yang mereka bawa. Mereka berlutut di tanah, dan memberi hormat dengan hormat. Hormat kepada penguasa kota. Sylvan Jackson menutupi wajahnya, dan pada saat ini juga melangkah maju dan membungkus 90 derajat. Tuan kota. Alexei Murray dengan cepat melangkah maju, tetapi tidak berani mendekat. Hanya Harvey York yang dengan tenang menyaksikan adegan ini, tanpa merendahkan, dan tidak mengambil inisiatif untuk menyapa. Dia berpikir bahwa penguasa kota Realm yang legendaris ini telah menghilang selama hampir 10 tahun. Apa arti kembalinya raja yang begitu tiba-tiba itu? Wanzel Acanta tidak pernah memperhatikan yang lain, tetapi setelah melihat Harvey York dalam-dalam, dia berkata dengan ringan. Aku telah mengasingkan diri selama 10 tahun dan mengabaikan dunia. Tapi bagaimanapun juga, aturan Grand City tidak bisa diubah. Perwakilan aliansi bela diri negara H, dengan status terhormat, dapat menggantikanku di masa depan. Di Grand City, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah 10.000 orang di bawah satu orang di Grand City. Aku mengerti bahwa aula bumi perlu menegakkan hukum. Tetapi jika kamu tidak mengikuti bahkan aturan dasar, kamu tidak dapat menegakkan hukum ini. Oleh karena itu, apakah aku benar atau salah, hari ini, aula bumi akan memberiku penjelasan. Ketika dia mengatakan ini, Wanzel Acanta tampak acuh tak acuh dan tidak memiliki emosi sedikitpun. Harvey York memiliki ekspresi tertarik. Tuan kota kembali ke raja pemilik Grand City, membuka mulutnya adalah aturannya, dan menutup mulutnya adalah hukum raja. Sepertinya tidak ada yang perlu untuk dibicarakan malam ini. Dia telah menghilang selama bertahun-tahun, dan dia khawatir dia tidak lagi memiliki banyak prestise di Grand City. Tidak peduli apa, ketika dia kembali, dia selalu harus membuat seluruh Grand City menyadari bahwa mereka masih memiliki master di kepala mereka. Sekarang adegan ini yang disebut, membunuh ayam dan monyet. Dan saat ini, ayam ini secara alami adalah Sylvan Jackson.